Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa walah. Kita akan lanjutkan ke bait yang ke-42 dan 43. Ini berkaitan dengan bab mad lazim. Mad lazim. Wa in harful lini kana min qabli mudghamin ka akhiri ma fil hamdi famdudhu was tajri. Ini maksudnya huruf lin adalah huruf mad. Maksud lin di sini bukan lin yang ya sukun sebelumnya fathah atau waw sukun sebelumnya fathah. Harfa linin di sini maksudnya adalah huruf mad. Karena seperti yang pernah disinggung bagi yang pernah mengikuti pembahasan sifatul huruf hijaiyah, bahwa hakikatnya setiap huruf mad mengandung lin. Bahwa hakikatnya setiap huruf mad mengandung lin. Jadi setiap huruf mad itu mengandung lin. Hanya saja memang ada keadaan lin yang khusus. Ada keadaan lin yang khusus, yakni ketika waw atau ya sukun sebelumnya fathah. Itu adalah keadaan lin yang khusus. Setiap mad pasti mengandung lin. Apakah setiap lin mengandung mad? Kalau yang dimaksud mad di sini adalah memanjangkan huruf, maka jawabannya tidak. Tapi kalau maksudnya adalah kadar panjang tertentu, ya, lin punya kadar panjang tersendiri. Yang namun kadar panjangnya itu tidak atau di bawah mad asli. Jadi terdapat sebuah mad pada lin tapi dengan kadar panjang di bawah mad asli. Terdapat sebuah mad, bahasa Arabnya fihi mad dan ma. Terdapat sebuah mad tertentu. Maka kemudian sebagian orang mengatakan, oh, lin di tengah itu ada mad, namanya mad dan ma. Apa artinya? Mad tertentu. Sebuah mad tertentu. Ka akhiri ma fil hamdi, seperti pada akhir surat Al-Fatihah. Pada lafaz apa? Pada lafaz waladdallin. Kan di sini harful linin kana min qabli mudghamin ka akhiri ma fil hamdi. Jadi ada huruf lin yang bertemu huruf yang diidghamkan. Di mana waladdallin huruf linnya yakni mad ya. Di mana huruf yang diidghamkannya yakni huruf lam. Yakni huruf lam. Maka di sini ada pertemuan antara lin yakni huruf ya dengan huruf yang diidghamkan, yakni huruf lam. Huruf ya. Kenapa? Afwan, fathah ya, saya lin ya. Afwan, dodnya afwan. Dodnya. Barakallahu fikum. Jadi pada lafaz waladdallin ada huruf lin yakni huruf alif. Makanya dalam tufah disebut alif layyin. Ya alif yang mengandung lin, alif pasti mengandung lin. Maksudnya huruf alif. La alifil layyinati lidil hijab. Maksudnya alif layyinah itu apa? Alif lin, ya alif lin itu alif mad. Maksudnya begitu. Kenapa? Karena setiap mad pasti mengandung lin. Ini yang penting untuk dicatat. Maka di sini ada pertemuan antara mad atau lin, yakni huruf alif, dengan huruf yang diidghamkan, yakni huruf lam. Ad-dallin. Famdudhu. Maka panjangkanlah ia. Maksudnya panjangkan di sini bagaimana? 6 harokatkan. Madkan di sini artinya 6 harokatkan. Isba'kan, madkan. Panjangkan dia. Bukan berarti 2 harokat, bukan. Madkan dia.
wastajri, dan patuhilah kalam ini. Kenapa mesti dipanjangkan lebih dari 2 harokat? Bahkan para ulama sampai pada taraf sepakat 6 harokat. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang beranggapan boleh 4 atau 5. Berarti kalau baca mad lazim, kalau kita lagi ngebut sekalipun minimal 4. Jangan kurang dari 4. Kalau baca mad wajib muttasil, kalau kita lagi ngebut minimal 3. Kalau mad munfasil boleh dibaca 2. Terlepas kita baca dengan jalur torik apa, bebas. Ini kalau konteksnya kita lagi murajaah. Kalau kita lagi murajaah, pengen agak ngebut sedikit, maka boleh mad jaiznya diduakan, mad wajibnya ditigakan, mad lazimnya diempatkan. Tapi jangan kurang dari itu. Kenapa? Karena kalau kurang dari itu khawatir menyelisihi ijma'. Menyelisihi kesepakatan ulama. Sebagian ulama mengatakan haram. Ulama-ulama qiraat mengatakan haram. Menyelisihi ijma'. Adapun mayoritas ulama qiraat berpendapat yang muktabar adalah pendapat muktabar untuk mad lazim 6 harakat. Kenapa 6 harakat? Madata li'anna sakina ini talaqaya, karena ada 2 sukun yang saling bertemu. Pertanyaan, di mana sukunnya? Waladhdallin. Di mana sukunnya? Yang pertama adalah alif. Alif itu sukun. Betul. Alif selalu dalam keadaan. Pertemuan sukun berikutnya di mana? Lam bertasydid. Mana sukunnya? Ingat bahwa setiap huruf bertasydid mengandung hakikatnya, aslinya kalau kita pecah mengandung 2 huruf. Huruf yang pertama adalah lam sukun. Kalau di sini huruf yang kedua adalah lam fathah. Berarti kalau begitu berlaku dong untuk seluruh mad yang bertemu sukun. Jawabannya ya. Jadi bukan hanya yang bertemu tasydid berarti terjadinya mad lazim itu. Berarti terjadinya mad lazim adalah hasil pertemuan dari dua sukun. Berarti tidak harus menunggu tasydid. Kenapa di sini di awalnya tadi disebutkan ada tasydid? Ini untuk memberikan contoh saja di akhir surat Al-Fatihah. Tapi berarti di tempat lain yang tidak ada tasydidnya bagaimana? Tetap lazim? Tetap lazim. Contohnya apa? Contohnya adalah lafaz al-ana. Memang cuma ada 1 dalam Al-Quran. Dalam riwayah kita al-ana. Kalau dalam harfi ada. Seperti misalnya lafaz-lafaz dalam muqatta'ah. Kaf. Ini sukun. Bukan tasydid. Tapi tetap masuk kategori mad lazim. Fasar katahrikin. Kada qala Dzul Khubri. Maka keadaan yang seperti itu, keadaan yang pertemuan antara huruf mad dengan huruf yang diidghamkan atau huruf sukun itu, maka dia seperti pertemuan huruf yang berharokat sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Maksudnya yang diidghamkannya itu menjadi satu dengan huruf yang berharokat. Kan asalnya 2 huruf, huruf sukun dan huruf yang berharokat. Namun dalam pelafalannya dia masuk ke dalam huruf yang berharokat, baik makhrajnya ataupun sifatnya. Istajri, ini tadi di akhir bait ada lafaz wastajri. Apa artinya? Artinya adalah patuh, tunduk. Jadi patuhilah, taatilah kalimat ini. Dzul Khubri artinya adalah orang yang memiliki ilmu, ashabul ilmi min ahli hadzal fan, orang-orang yang berilmu dan memiliki keahlian dalam cabang ilmu ini. Bait ini membicarakan mad lazim. Apa itu mad lazim? Para ulama juga menyebutkan dengan istilah mad lisakin lazim atau mad lazim. Biar mudah. Mad lisakin lazim adalah mad far'i. Adalah mad far'i. Secara umum mad terbagi 2. Ada mad asli, ada mad far'i. Seluruh mad itu mad asli. Seluruh mad itu mad asli. Sampai kapan? Sampai bertemu hamzah atau sukun. Kalau ada huruf mad bertemu hamzah atau sukun, maka dia berubah menjadi mad far'i. Kedudukannya berubah menjadi mad far'i. Selama tidak bertemu hamzah atau sukun, maka dia mad asli.
Inilah yang kemudian para ulama juga terjadi perbedaan pendapat pada mad badal. Mad badal ini ketemu hamzah atau tidak? Ketemu, tapi bukan setelah mad. Hamzahnya berada sebelum mad. Makanya para ulama beda pendapat. Badal ini sebetulnya mad asli atau mad far'i. Dan kebanyakan ulama berpendapat dia mad far'i karena bertemu dengan hamzah. Walaupun hamzahnya sebelum mad, bukan setelah mad. Yang dimaksud dengan mad lisakin lazim adalah mad far'i yang disebabkan keberadaan sukun asli. Kenapa mesti ada kalimat sukun asli? Karena sukun ada dua. Ada sukun asli, ada sukun arid. Sukun asli, ada sukun arid. Apa itu sukun asli? Huruf yang benar-benar dia dalam keadaan sukun secara kata atau i'rab. I'rabnya itu jazm. Ini namanya sukun asli. I'rabnya itu jazm. Sukun. Atau memang asli katanya dia sukun. Walaupun bukan i'rab. Ya, pokoknya dia sukun asli. Baik itu asli katanya dia huruf dalam sebuah katanya sudah sukun atau i'rab atau gara-gara i'rab. Jazm, ya. Adapun sukun arid adalah huruf-huruf yang secara i'rab itu berharokat. Secara i'rab itu dia bisa marfu', secara i'rab dia bisa majrur, secara i'rab dia bisa mansub, bisa kasrah, bisa fathah, bisa dhammah. Akan tetapi secara bacaan dia dibaca dengan sukun mahd, dibaca dengan sukun murni ketika di akhir kalimat atau ketika waqaf. Itu namanya sukun arid. Huruf-huruf berharokat yang dibaca dengan sukun murni atau ismam, kalau kita nanti belajar sukun di antara berhenti di akhir kalimat. Huruf-huruf berharokat yang dibaca sukun ketika waqaf. Itu namanya sukun arid. Maka bila ada mad bertemu sukun arid, ini bukan mad lazim. Kalau ada mad atau lin bertemu dengan sukun arid, maka bukan mad lazim, tapi dia mad arid lis sukun. Dipahami? Baik. Adapun ketika dia bertemu dengan sukun asli, maka madnya mad lazim, baik dibaca saat wasal ataupun waqaf. Nama madnya mad lazim, hukumnya lazim. Kenapa disebut lazim? Karena para ulama sepakat mesti dibaca 6 harokat. Lazim itu artinya selalu dan tetap, tidak berubah. Mesti selalu dan tetap tidak berubah. Maksudnya bagaimana? Mesti selalu dibaca 6 harokat. Antum baca dengan qiraat apapun, riwayat apapun, jalur apapun. Ya kecuali tadi dalam konteks antum murajaah sendiri, maka ini ada keringanan, ada rukhsah. Boleh membaca 4 harokat. Kenapa boleh membaca 4 harokat? Karena ada sebagian kecil ulama yang meriwayatkannya. Namun tidak masuk dalam jajaran qiraah syarah. Dan para ulama sepakat memanjangkannya dengan mad atau dengan isba' atau dengan tul. Nah, ini ada 3 istilah. Mad, isba', tul. Artinya dibaca 6 harokat. Bisa dibaca, bisa disebut mad, bisa disebut isba', bisa disebut tul, dibaca 6 harokat. Contoh, as-sakhah. Sakhah. Kenamanya mas? Ad-dallin. Kalau hitungannya agak cepat berarti ketujuhnya. Tergantung ya, kalau hitungannya. Tergantung. Intinya 6 harokat. Al-an. Begitu. Ini adalah beberapa contoh mad. Mad lazim. Dan mad lazim dapat terjadi pada kalimat seperti yang telah dicontohkan. Itu namanya mad lazim kilmi. Kalimat itu maksudnya kata. Mad lazim dapat terjadi pada sebuah kata, dapat terjadi pada sebuah huruf. Mad lazim dapat terjadi pada sebuah kata, dapat terjadi pada sebuah huruf. Mad lazim yang terjadi pada sebuah kata, bahasa Arabnya kata itu apa? Kalimah. Maka disebut mad lazim
kalimi atau kilmi. Kenapa disebut mad lazim kilmi? Karena mad lazimnya berada pada satu kata. Ada mad lazim yang terdapat pada satu huruf. Apa bahasa Arabnya huruf? Harf. Maka mad lazim yang terdapat pada huruf disebut mad lazim harfi. Gampang. So, kalau bisa bahasa Arab itu gampang. Ini cuma mindahin bahasa aja. Mad lazim kata, mad lazim huruf, sebetulnya begitu. Kan kalau kita bisa bahasa Arab, nggak butuh penjelasan yang lebih rinci. Oh, ini mad lazim terdapat pada kata, mad lazim terdapat pada huruf. Sama seperti idgham bi ghunnah bila ghunnah. Masih banyak orang yang nanya, Ustaz, idgham bi ghunnah itu pakai gunnah atau enggak? Udah jelas, bi ghunnah artinya idgham dengan gunnah. Bila ghunnah artinya idgham tanpa gunnah. Masih banyak yang nanya, bi ghunnah itu pakai idgham atau enggak? Bila ghunnah itu pakai idgham atau enggak? Nah, ini karena memang minimnya pemahaman bahasa Arab. Jadi kalau kita paham bahasa Arab itu ya mudah sekali gitu memetakannya. Karena secara istilah-istilah bisa langsung diterjemah. Kebanyakan istilah bisa langsung diterjemahkan, bisa langsung dipahami. Mad lazim kilmi. Mad lazim terdapat pada kata. Mad lazim harfi. Mad lazim terdapat pada huruf. Contohnya apa? Huruf shad. Huruf shad. Di dalam Al-Quran ada huruf shad yang dibaca hurufnya, yang diucapkan hurufnya. Bukan diberi harokat so, si, su, tapi diucapkan nama hurufnya sod. Kok sodnya pakai qalqalah? Yang qalqalah bukan sod, itu dal. Paham ya? Karena masih ada orang yang bingung. Itu sodnya kenapa dikolkolahkan? Yang dikolkolahkan huruf sod. Kalau sod sukun nggak pakai kolah, bas, mas. Tapi ketika kita ucapkan huruf sod, maka akhirnya adalah dal. Maka yang dikolkolkan adalah dalnya. Tulisannya seperti ini sebetulnya. Sod, sod. Kemudian ada lagi nun. Kemudian pada lafaz atau ayat hamim. Di mana yang mad lazim harfi? Yang mimnya. Kalau haknya mad lazim bukan? Bukan. Kenapa bukan mad lazim? Karena tidak bertemu sukun asli. Bahkan tidak bertemu sebab selain sukun asli sekalipun. Maka berarti dia mad apa? Mad tabi'i, mad asli. Karena madnya terdapat pada huruf, maka disebut juga mad tabi'i harfi. Sebagian buku tajwid di Indonesia banyak yang keliru. Kelirunya di mana? Mereka menulis untuk mad lazim kilmi itu yang as-sakhah mad lazim kilmi, yang shad mad lazim kilmi, yang nun mad lazim kilmi, yang ha mad lazim harfi. Ini keliru. Ini sebagian buku tajwid di Indonesia, dan kebanyakan penulis kayaknya bukan ahli tajwid karena kopas. Dari kitab yang dari buku tajwid tahun 70, kemudian ada buku yang baru terbit 80, begitu juga isinya. Terbit tahun 90, begitu juga isinya. Ini kopas dari buku-buku sebelumnya saja. Nggak benar-benar belajar kayaknya penulisnya. Dan sayangnya itu tersebar. Pemahaman tersebut jadi tersebar. Jadi hak mim, haknya mad lazim harfi, mimnya mad lazim kilmi. Itu ada yang membedakan seperti itu. Bukan, afwan. Mad lazim bukan kilmi dan harfi, afwan. Kalau di buku-buku itu haknya mad lazim harfi mukhaffaf, mimnya mad lazim harfi musaqqal. Kalau ada tasydid ditambah mad lazim harfi musaqqal musyba'. Padahal musyba' itu artinya dibaca 6 harokat. Semua mad lazim itu 6 harokat, mau musaqqal mau mukhaffaf gitu ya. Jadi ada sebagian buku di Indonesia haknya disebut mad lazim mukhaffaf, mimnya disebut mad lazim musaqqal. Ini keliru. Yang benar adalah haknya mad tabi'i harfi, mimnya mad lazim. Mad lazim apa? Nah, nanti mad lazim sendiri ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal. Kapan disebut mukhaffaf, kapan disebut musaqqal? Mukhaffaf apabila bertemu dengan izhar. Musaqqal apabila bertemu dengan idgham. Mukhaffaf dalam riwayat kita cuma ada satu, al-an saja. Sisanya idgham, yang izhar hanya al-an. Manahnya maksudnya huruf yang berada setelah madnya. Kalau dia dibaca izhar, maka dia mukhaffaf.
Kalau dibaca idgham maka mutsaqqal. Kenapa para ulama membedakan antara ringan dengan berat? Karena cara bacanya sedikit berbeda. Untuk yang mukhaffaf cara bacanya ringan. Al-an. Yang mutsaqqal agak berat. Agak sedikit ditekan, agak sedikit ditinggikan suaranya. As-soh. Sedikit aja, nggak perlu berlebihan. Ad-dallin, nggak perlu. Ad-dallin, nggak perlu begitu juga. Itu sudah takalluf, sudah berlebihan. Begitu pula dalam harfi, ada yang mutsaqqal, ada yang mukhaffaf. Yang mukhaffaf yang nggak ketemu dengan idgham, ha, mim, nggak ada idgham. Tapi ketika dia idgham, sim, ini idgham, berarti mutsaqqal. Mim, tapi mim di belakangnya mukhaffaf lagi. Jadi jelas ya perbedaannya. Yang pertama membedakan antara kilmi dengan harfi. Yang kedua membedakan antara mukhaffaf, mutsaqqal. Yang kilmi ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Yang harfi ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Begitu. Dalam bait memang hanya disebutkan satu jenis saja, mad lazim kilmi mutsaqqal, yang dicontohkan pada akhir surat Al-Fatihah. Namun kemudian beliau menjelaskan bahwa kenapa mad ini mesti dipanjangkan 6 harakat, karena terjadi pertemuan 2 sukun. Begitu. Nah, di sini ada catatan penting untuk dipahami bahwa huruf bertasydid sebenarnya terdiri atas 2 huruf. Huruf pertama adalah huruf sukun dan huruf kedua adalah huruf berharakat. Jadi kesimpulannya mad lazim ini terdiri atas mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya, yang pertama mad lazim kilmi, ada yang mukhaffafnya, ada yang mutsaqqalnya. Cirinya idgham. Kalau idgham mutsaqqal, kalau tidak ada idgham mukhaffaf. Ikhfa idgham atau bukan? Bukan. Maka berarti dia mutsaqqal atau mukhaffaf? Mukhaffaf. Kembali ke hukum asal. Mad lazim harfi juga sama, ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal, ada yang mukhaffaf. Contoh misalnya alif lam mim, alifnya ini tidak ada mad. Lam ini adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Kenapa? Karena diidghamkan dengan mim setelahnya. Adapun mim di akhir maka dia mukhaffaf. Ini disebut semuanya huruf-huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf-huruf di dalam Al-Quran yang tidak dibaca berdasarkan harokat, yang tidak memiliki harokat. Huruf-huruf yang dibaca sesuai dengan nama huruf tersebut. Terkumpul pada lafaz silhu suhairan man qata'ka. Kalau kita bagi dari silhu suhairan man qata'ka ini, ada yang tidak punya mad, yakni huruf alif. Tidak dibaca alif. Enggak. Kecuali kalau manggil si alif. Alif, main yuk. Itu beda. Kemudian ada mad lazim harfi, sanaqusu lakum. Ini mad lazim harfi tanpa ada perbedaan pendapat. Ada ain, huruf ain, ain. Ini mad lazim apa? Maka para ulama menyebutnya mad lin lazim. Dia lin tapi ketemu sukun asli, makanya lin lazim. Dibaca berapa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Adapun riwayah Hafs jalur Syatibiyah 4 atau 6. Boleh. Kaf ha ya ain shad. Boleh. Boleh juga di-6-kan. Dalam riwayah Hafs jalur Syatibiyah boleh 4, boleh 6. Walaupun para ulama mengatakan yang muqaddam adalah 6. Muqaddam itu apa? Muqaddam itu didahulukan. Jadi kalau kita ingin baca 2 kali, maka 6 dulu baru 4. Itu namanya muqaddam. Adapun lafaz hayyun thahir di luar alif, hayyun thahir, maka dia mad tabi'i harfi dibaca 2 harakat. Ha, ya, to, ha, ro. Seperti lafaz toha atau yasin huruf ya-nya ya, sin, begitu. Ini contoh-contohnya ya. Sod, Qaf, Nun, Toha, Tosin, Yasin, Hamim, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam, singkat saja penjelasan mad lazim.
Karena sebetulnya kalau didetailkan cukup panjang ini ya. Tapi kita coba singkat, mudah-mudahan tetap dipahami. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Khusus untuk mad lazim yang bertemu dengan ikhfa, seperti misalnya ain sin qaf. Maka kalau kita lihat literatur, teori-teori dijelaskan para ulama terdahulu memang tidak menyebutkan. Artinya apa? Mengembalikan ke asalnya. Mereka hanya menyebutkan kalau idgham itu mutsaqqal, berarti kalau tidak idgham mukhaffaf. Belakangan sebagian ulama kontemporer kemudian menyebut istilah baru. Yakni ini khawatirnya antum baca kitab ada istilah ini, maksudnya apa? Maksudnya ini. Apa itu? Mad lazim syabih bil mutsaqqal. Mad lazim syabih bil mutsaqqal. Mad lazim yang mirip mutsaqqal. Berarti mutsaqqal bukan? Bukan, cuma mirip saja. Kapan terjadinya? Ketika mad lazim bertemu ikhfa. Kenapa mereka mengatakan syabih bil mutsaqqal? Karena menurut riwayah yang mereka dapatkan, cara bacanya ternyata pakai penekanan. Jadi dia bukan mutsaqqal, tapi cara bacanya pakai penekanan. Ini menurut sebagian mereka yang mendapatkan riwayat seperti itu. Makanya mereka membaca dengan seperti mad lazim mutsaqqal. Tapi kalau kita mendapatkan riwayatnya tanpa penekanan atau istilah orang zaman sekarang naber istilahnya, tanpa naber ya sudah, tidak masalah. Berarti dia tergolongnya mad lazim mukhaffaf saja. Ini khawatir antum baca buku atau baca kitab ada istilah mad lazim syabih bil mutsaqqal, maka maksudnya adalah itu. Maksudnya adalah wallahu taala. Adapun yang di Indonesia tadi itu keliru ya, yang membagi hak mim itu haknya mad lazim mukhaffaf, mimnya mad lazim mutsaqqal, kemudian yang ketemu tasydid mad lazim mutsaqqal musyba'. Ini keliru. Musyba' itu berlaku baik bagi mutsaqqal atau mukhaffaf. Dibaca musyba' atau musyabba'. Dibaca dengan isba', dibaca dengan 6 harakat. Adapun yang hak mim pada huruf haknya maka dia dibaca 2 harakat karena mad tabi'i harfi. Wallahu ta'ala a'lam. Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan berkaitan dengan mad lazim. Silakan. 4. Boleh. Misalnya lagi sholat, khawatirnya nggak keburu, waladhdallina 4 saja boleh-boleh. Ya, karena ini ada riwayah seperti itu ada, hanya memang tidak termasuk qiraah asyrah saja. Tidak termasuk yang diriwayatkan oleh qiraah. Boleh diamalkan? Boleh, selama sahih sanad aja tidak masalah. Kalau kita sebut 4 harokat, sahih sanad aja sahih. Sesuai rasam? Sesuai. Bertentangan dengan kaidah bahasa Arab? Enggak. Berarti boleh diamalkan? Boleh. Kecuali kalau riwayahnya riwayah lafadz ya, bukan tajwid ya. Kalau riwayah lafadz nggak bisa langsung diamalkan. Harus melihat sesuai rasam atau tidak, harus melihat kaidah nahwu. Kalau masalah tajwid lebih longgar. Jadi kalau kita pernah belajar pertemuan 2 huruf atau pertemuan 2 sukun atau iltiqa'u sakinain, maka berarti dalam iltiqa'u sakinain terjadi beberapa takhallus, terjadi beberapa solusi ketika ada 2 huruf bertemu, kedua-duanya sukun di tengah kalimat. Ketika ada 2 huruf sukun di tengah kalimat, maka cara takhallus, solusinya seperti apa? Karena kita tidak mungkin mengucapkan 2 sukun. Atau lebih tepatnya, orang-orang Arab itu nggak mungkin mengucapkan 2 sukun di tengah kalimat. Kalau Indonesia bisa nggak? Kalau orang Indonesia bisa nggak? Membaca 2 huruf konsonan di tengah. Bisa. Orang Indonesia bisa, apalagi orang Barat. Orang Barat itu banyak huruf konsonan. Kayak pemain sepak bola itu ada Szczęsny, tulisannya SCHEZNY. Kan itu susah bacanya kalau menurut kita. Ya. Kalau orang Arab itu nggak mungkin 2 huruf sukun bisa dibaca. Kalau Indonesia masih bisa. Misalnya apa? Misalnya apa? Blak-blakan. BL. Blak. Bisa kan? Bisa.
Orang Arab nggak bisa. Kalau orang Arab tidak bisa seperti itu. Makanya kalau dalam bahasa Arab ketika ada dua huruf sukun mesti ditakhalus, mesti cari solusinya. Apa solusinya? Maka tergantung. Tergantung apa? Tergantung huruf sukun yang bertemunya apa. Kalau yang bertemunya bukan mad, nah kita yang bahas bukan mad dulu. Kalau dua-duanya bukan mad, huruf pertamanya bukan mad, huruf keduanya juga bukan mad, maka takhalusnya adalah dengan memberi harokat. Dengan memberi harokat. Dengan memberi harokat. Harus dikasih harokat huruf yang pertama. Pertanyaannya, harokatnya apa? Kan harokat ada 3. Dhammah, kasrah, fathah. Maka kemudian orang-orang Arab terbiasa memberikan harokat kasrah. Kenapa kasrah? Karena dinilai sebagai harokat yang paling ringan. Ada pengecualian nggak? Ada. Apa? Yang pertama mim jamak. Mim jamak selalu dijadikan dhammah. Hum ketemu al-muflihun. Ini aslinya hum sukun. Ketemu al-muflihun, maka dibaca apa? Humul? Enggak. Dibacanya humul, bukan humil. Kenapa bukan humil? Karena sebagian kabilah Arab itu senantiasa membaca mim jamak dengan dhammah, bahkan mad silah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dari itu orang-orang Arab beranggapan dhammah adalah harokat asli dari mim jamak tersebut. Makanya dibaca humul, bukan humil, bukan humal. Ada lagi sebagian kalimat yang dibaca dengan fathah. Contohnya kata apa? Kata min. Dari. Min yang artinya dari. Maka dia selalu menjadi fathah. Mina. Mina, 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 minal a'idin wal faizin. Minal akhirah. Minad dunya. Minallah. Selalu dibaca. Enggak jadi mini. Minillah. Minil akhirah. Tidak. Dan juga pada alif lam mim yang bertemu lafaz Allah di surat Ali Imran. Alif lam mim Allah, bukan mil. Kenapa? Riwayah. Teorinya kayak gimana? Allahu a'lam. Pengecualian itu kan di luar teori. Pengecualian itu di luar teori. Baik, ini kalau dua-duanya huruf bukan mad. Bagaimana kalau huruf mad? Tergantung. Ya. Dalam satu kata atau dalam dua kata. Kalau beda kata, huruf mad di kata pertama, huruf sukun di kata kedua, maka terlalu berat untuk melawan. Madnya nggak kuat ngelawan. Madnya nyerah. Hilang. Hadf. Contohnya, qala, lamnya 2 harokat. Qala bertemu alhamdulillah. Maka tidak dibaca qala alhamdulillah, tapi langsung saja qala alhamdulillah. Kemudian sebagian ulama berpendapat untuk membedakan dengan qala yang sendirian, qala yang berdua, maka qala yang berdua dinabar. Qala alhamdulillah. Adapun kalau madnya pada satu kata, mad dan huruf sukunnya pada satu kata, maka dia diisba. Diisba. Dibaca dengan mad lazim. Ini takhallus. Seperti itu. Jadi takhallus minil tiqa atau minal tiqa is-sakinain. Mencari solusi dari pertemuan dua huruf sukun. Karena kalau nggak dikasih solusi nggak bisa dibaca. Begitu kurang lebih. Pernah dijelaskan ini ya? Baik, alhamdulillah. Hanya mengulang saja. Allahu ta'ala a'lam. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Yang di Zoom, para ustadz dan ustadzah dipahami. Kalau nggak paham, boleh ditanyakan. Kayaknya pada paham semua, insya Allah. Luar biasa, pintar-pintar. Fadal, Ustaz. Yang disebabkan
Mad far'i. Apakah ada ulama yang berpendapat bahwa hamzah ini lebih kuat daripada sukun? Begitu maksudnya? Allahu ta'ala a'lam. Sedangkal, bukan sedangkal. Sejauh pengetahuan saya masih dangkal ini, saya belum dapat pendapat tersebut. Ya. Jadi sejauh pengetahuan saya tapi masih dangkal gitu. Sejauh-jauhnya pengetahuan saya ternyata masih dangkal. Ternyata saya belum menemukan ada ulama yang berpendapat bahwa hamzah lebih kuat daripada sukun. Kebanyakan ulama atau dari kitab-kitab yang saya kaji, dari penjelasan para ulama, mereka mengatakan bahwa sukun lebih kuat dari hamzah. Ya. Sepertinya seakan-akan atau seolah-olah mereka ini berkata demikian tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi yakin sekali tidak menyebutkan pendapat yang lain. Tapi kalau misalnya antum menemukan pendapat dan ada imamnya, ya bisa jadi share di sini. Begitu. Wallahu a'lam. Afwan, jazakumullah khairan. Barakallahu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Jelas? Walhamdulillah. Kalau demikian kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun yang disampaikan walaupun sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pemahaman yang kuat dan juga kemudahan dalam mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Serta keberkahan dalam menyebarkannya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.